Halo siswa-siswi dan rekan semua, kali ini kita akan membahas mengenai perumusan celah tunggal hasil dari eksperimen pada video sebelumnya. Nah, yang mana kita ketahui ada celah tunggal lalu diberikan sinar dari laser supaya sinarnya koheren ya, karena tidak bisa sembarangan sinar. Jadi harus sinar yang koheren. Nah, kenapa celah tunggal pun masih bisa berinterferensi? Karena mengikuti prinsip Huygens bahwa setiap titik dari sebuah muka gelombang cahaya berlaku sebagai sebuah sumber gelombang cahaya bagi muka gelombang berikutnya. Nah, oke, kan coba kita review dari eksperimen sebelumnya. Jadi kita lihat ya, semua muka gelombang melalui celah dan dapat terbentuk muka-muka gelombang baru yang mana masing-masing muka gelombang ini saling berinterferensi satu dengan lainnya. Nah, ini yang menimbulkan garis gelap dan garis terang ya, garis terang pusat dan garis gelap, terang, gelap, dan seterusnya. Pada pemodelan di sini kita lihat ada 5 muka gelombang kecil yang biru ya. Nah, di sini saya akan coba rumuskan jadi 3 titik saja supaya tidak terlalu merepotkan, karena kita hanya membutuhkan 2 garis saja sih sebetulnya gitu ya. Nah, kita lihat ada interferensi minimum yaitu gelap 1, disebut itu ya destruktif karena saling melemahkan. Jadi kalau kita gambarkan ini fungsi sinus gelombang yang atas tuh pertama 0pi sampai 2pi, maka supaya terjadi destruktif itu harus dipadukan dengan gelombang yang berbeda sudut fase 1pi ya, 1pi ya, berbeda fase 1pi kan, jadi seperti itu. Jadi lembah atau puncak, atau disebutnya setengah panjang gelombang. Sehingga kalau kita tuliskan R1, R2, maka R2 min R1 nya itu setengah panjang gelombang. Nah, kalau kita tarik garis di situ dan celahnya itu D, maka setengahnya di situ tuh adalah D/2. Jadi kalau kita tarik garis yang tegak lurus tadi dan kita buat segitiga bersudut, itu sudutnya, dan coba saya perbesar, maka sisanya itu R2 min R1 dan panjangnya di situ D/2, sehingga sinus theta itu adalah R2 min R1 per D/2. Nah, jadi D/2 dikali sinus theta itu sama dengan setengah panjang gelombang, yang mana D itu tadi lebar celah ya, jadi D sin theta itu akan sama dengan panjang gelombang. Nah, ini untuk gelap ke-1. Bagaimana yang gelap kedua? Gelap kedua D sin theta sama dengan 2 panjang gelombang. Nah, mengikuti pola, jadi kita bisa tuliskan D sin theta itu sama dengan N dikali lambda, dengan N itu ode atau gelap tertentu gitu ya. Nah, kalau ini diberikan arsiran seperti itu segitiganya dengan sudut theta seperti itu, kita pun bisa menuliskan bahwa tanya kecil dan jarak terang pusat ke gelap 1 Y, kita tuliskan sin theta akan sama tan theta karena sudutnya kecil. Tan theta itu adalah Y per L, di mana Y itu jarak terang pusat ke gelap 1 dan L itu jarak slit atau celah ke layar, sehingga kita bisa rumuskan D dikali Y per L sama dengan N kali lambda panjang gelombang ya. Di mana D itu sekali lagi lebar celah, N adalah ode gelap ke N, lambda sendiri adalah panjang gelombang, lalu L itu adalah jarak celah
ke layar atau jarak layar ke celah, dan Y itu ya jarak terang pusat ke gelap 1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan perumusan interferensi minimum untuk celah tunggal ini. Bagaimana dengan pembentukan interferensi maksimum atau terang ke-1 atau terang ke-2 dan seterusnya? Kita akan coba merumuskan interferensi maksimum gitu ya, yang pasti bersifat bukan destruktif tapi saling menguatkan atau disebut konstruktif, disebutnya garis terang. Nah, kita lihat kalau itu G1 maka G2 nya itu di atasnya, yang mana jaraknya juga Y ya, dan terang 1 itu pasti dari tengah-tengahnya antara G1 dan G2, sehingga ini adalah setengah Y, sehingga jarak di terang 1 ke terang pusat itu jadi 3/2 Y, dan seterusnya. Terang 2 pun juga sama ya, akan ditambah terus berpola, tambah setengah lagi dari G2 tambah, kalau terang berikutnya juga tambah, sehingga kita bisa merumuskan D sin theta sama dengan N plus setengah kali lambda, dan D kali Y per L sama dengan N plus setengah dikali lambda. Dengan N1 itu berarti gelap ke-1 atau terang 1, dan N2 itu disebutnya berarti gelap kedua ataupun terang kedua, yang mana kalau gelap ke-1 dan gelap kedua tentu menggunakan rumus interferensi minimum yang itu, sedangkan terang 1 dan terang kedua menggunakan rumus interferensi maksimum ya. Nah, demikian video pembahasan celah tunggal kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya adalah pembahasan mengenai perumusan celah ganda. Terima kasih.